Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya adalah video yang disebutkan namanya, yang hadir sama angkatannya ya. Alif, Anita, Areta, Arkanira, Azka, Deva, Diva, yang lainnya, Mahira, Fatin, Dalif, Fauzan, Kina, Andrea, Nova, Aisyah, Anisila, Putri, Aditya, Bagil, Angga, Rai, Eva, Renata, Saka, Adi, ada? Jangan bagus. Ya. Baik, alhamdulillah. Sudah sehat semuanya ya. Bagi yang tidak hadir ataupun mungkin kita akan tersebut ya. Untuk selanjutnya, Bapak akan membacakan kesepakatan kelas kembali. Di sini sudah ada peraturan kelas. Yang pertama itu mengucapkan salam ketika masuk kelas, bertemu guru maupun teman. Selanjutnya datang tepat waktu. Yang ketiga, berdoa sebelum mulai pelajaran dan sesudah pelajaran kita berdoa. Selanjutnya kerja keras dan lakukan yang terbaik. Selanjutnya membawa pengembangan belajar dan alat tulis diri pada waktu. Bersikap baik dan menghargai semua orang ya, baik guru, teman ataupun penjaga sekolah dan yang lainnya. Selanjutnya datangkan guru dan teman sekelas serta ikuti arahan. Selanjutnya memakai seragam dan atribut yang disebutkan serta berpenampilan baik. Dan terakhir adalah kebersihan kelas dan sekolah serta wajib melaksanakan tugas. Baik itu peraturan kelas yang sudah disepakati bersama. Selanjutnya nanti kalian akan mengamati ya, melihat menonton sebuah video yang berkaitan tentang materi EPP dan KPK. Sudah belajar sebelumnya EPP dan KPK. Nanti kalian mampu mengenal EPP dan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya setelah kalian menonton tayang video, ya, nanti kalian dapat menunjukkan nilai EPP dan KPK menggunakan baik master maupun tabel. Untuk yang selanjutnya kalian nanti melakukan percobaan, Bapak akan memberikan materinya. Nanti kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan EPP dan KPK. Baik, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Faktor dan kali? Ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih faktor? Ayo, yang masih ingat? Ada yang nyatet? Ada yang nyatet nggak? Ada yang masih tentang faktor? Ayo, coba keluarin bukunya. Ada yang masih ingat nggak? Apa yang masih tentang faktor maupun kelipatan? Ayo. Ada yang nyatet? Oh, apa yang masih dengan faktor? Oh, tepuk, Pak, Bapak, tepuk salut. Salut. Tuh, faktor merupakan bilangan bilangan yang dapat membagi suatu bilangan hingga habis atau tak tersisa. Sekarang kelipatan, yang masuk dengan kelipatan apa? Yang lain. Ya, selain ini lagi. Yang lain kelipatan, ada yang nyatet nggak? Apa yang masuk dengan kelipatan? Ya, ada ini. Nah, tambah aja lagi.
Apa yang dimaksud dengan kelipatan? Kelipatan adalah hasil perkalian suatu bilangan tertentu dengan bilangan lain yang biasanya berurutan gitu ya. Seperti 1 kali 2, 2 kali 2, 3 kali 2, seperti itulah perkalian yang kelipatan itu. Baik, so keluarin untuk tulisnya, kita nonton sebuah video. Bapak akan presentasi dulu ya tentang materi FPP dan KPK. Baik, sebelumnya ada yang tahu nggak FPP dan KPK? Pernah baca nggak? Cari-cari di Google. Kemarin nggak Bapak belum baca dulu terkait FPP dan KPK. Baik, kalau belum baca, Bapak akan menjelaskan tentang FPP dan KPK. Yang mau catat boleh dicatat. Apa itu FPP? Nggak tahu? Ya. FPP merupakan singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar itu adalah faktor yang sama dua bilangan ataupun lebih nilai terbesar dari faktor bilangan tersebut. Itu yang dimaksud dengan FPP. Selanjutnya, cara menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPP yang dilakukan dengan cara berikut. Ini cara menentukannya. Yang pertama, tulis dua bilangan yang merupakan hasil perkalian kedua bilangan tersebut. Selanjutnya, jika mungkin lanjutkan seperti cara di atas. Yang terakhir, berhenti jika pada baris terakhir menentukan faktor prima. Selanjutnya, apa itu KPK? Tidak tahu? Baik, kalau tidak tahu, nah ini KPK. KPK ini singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil ini atau KPK ini merupakan kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Ya. Selanjutnya, ini cara menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, tentukan bilangan apa yang akan dicari, organisasi di mana. Selanjutnya, bagi bilangan tersebut dengan bilangan prima terkecil yang mungkin bisa dilakukan. Yang terakhir, tulis membagi bilangan pada cabang sebelah kiri ataupun lingkaran pada kawan faktor gitu ya. Sedangkan hasil pembagian ditulis pada cabang sebelah kanan dan seterusnya yang menghasilkan pembagian yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Itu cara menentukan atau mencari KPK. Terus selanjutnya, nah di sini cara menentukan KPK maupun KPK itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan kawan faktor maupun tabel gitu ya. Yang pertama, KPK menggunakan faktor faktor, yaitu dengan cara mengalihkan semua faktor primanya. Jika ada faktor prima yang sama, pilih faktor prima dengan angka terbesar. Selanjutnya, KPK menggunakan tabel, yaitu dengan mengalihkan semua faktor prima yang ada. Selanjutnya di sana ada FPP menggunakan kawan faktor, yang dimana cara mencari itu mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan angka terkecil. Selanjutnya FPP menggunakan tabel ya, bisa dengan mengalihkan semua faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Bagaimana cara pemecahan masalahnya? Ada yang tahu? Nah, kita sebelum memecahkan masalah kita ini dulu. Ini pakai apa? Ada yang tahu nggak? Ada apa? Ada apa? Ya, kalau ada sayangnya. Kita nyanyi dulu lagu yang FPP. Dok, gimana? Nadanya ada yang tahu nggak? Ya, ikuti lagu dulu ya. Bapak akan contohin. Yang pertama itu kita nyanyikan lagu dulu lagu FPP. Ya, mulai. Rasa sayangi, kita semua akan belajar tentang FPP. Kembali. Rasa sayangi, kita semua akan belajar tentang FPP. Nah, di sini selanjutnya aku suka, kamu suka, mari belajar FPP. Jika ada yang tidak bisa, ayo kita coba caranya itu. Selanjutnya, jika ingin tahu FPP, cari saja faktor-faktornya, lalu cari sepuluhnya yang terasa jawabannya. Terus lanjut ke lagi. Rasa sayangi, betapa senangnya kita belajar FPP. Dua kali. Rasa sayangi, betapa senangnya kita belajar FPP. Yuk, sama-sama kita orang nyanyi dulu lagu FPP dan jelek. Beri semua. Kita nyanyi dulu. Nah, tahu kan dari kita rasa sayangnya lah gitu. Nah ya, baik mulai 1, 2, 3. Rasa sayangi, kita semua akan belajar tentang FPP. Rasa sayangi, kita semua akan belajar tentang FPP. Aku suka, mari belajar FPP. Jika ada yang tak bisa, ayo kita coba. Jika ingin tahu FPP, cari saja faktornya, lalu cari 10
nilai itu yang besar adalah nomornya. Kalau kalau mencari PP, sedangkan yang kedua cari kelipatannya, lalu cari sekutunya ini yang sama gitu ya, dan terkecil jawabannya. Selanjutnya, nah ini sebagiannya. Halo kalian semua, selamat kembali. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang faktor keterkaitan FPD dan juga KPK. Silakan hadir di pembelajaran kita. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya karena dilanjutkan ke materi. Nah, yang pertama, tentukanlah FPD dari 20 dan 60. FPD itu merupakan pendataan dari faktor keterkaitan terbesar. Nah, sebelum kita menghitung FPD, kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan dibagi bilangan itu sendiri. Apa saja yang termasuk contoh bilangan prima? Contoh bilangan prima itu adalah 2. Jadi tidak boleh dari 1 ya, karena 1 hanya bisa dibagi oleh 1. Tadi dikatakan bahwa bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dibagi bilangan itu sendiri. Nah, di sini 2 dibagi 1 itu hasilnya adalah 2. Kemudian 2 dibagi 2 hasilnya 1. Maka 2 itu hanya bisa dibagi 2 bilangan, yaitu bilangan 1 dan bilangan 2 itu sendiri. Nah, kemudian 3 juga demikian. 3 dibagi 1 hasilnya 3. Kemudian 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Jadi hanya 2 itu. Nah, demikian juga dengan 5, 7. Bagaimana dengan 9? 9 itu tidak. Apa silakan. Siapa yang lain? Maka sekali dua ada, satu ada, sekali ada. Berapa? Ya, ya, apa? Maka sekali ada. Jika satu ada sama, satu hanya bisa dibagi oleh 1. Ya, berapa? 9 itu ada. Nah, yang lain. Ayo, yang lain. Apa sebenarnya ada? Tuh, pengertian dari faktor dari bilangan prima apa? Tuh, coba. Apa sebenarnya ada? Ya, ambil kesimpulan di situ. Apa ya. Apa sih? Ini kan bilangan prima, ya. Kalau dari bilangan prima itu sendiri boleh tulis adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Apa sih ada? Karena 9 bisa dibagi 3. Termasuk dalam bilangan prima karena ada angka lain selain 9 dan 1 yang bisa membagi 9, yaitu adalah 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Maka 9 tidak termasuk dalam bilangan prima. Kemudian 11, 13, 15 juga tidak bilangan prima karena 15 bisa dibagi 5 dan juga bisa dibagi 3. Seterusnya 17, 19 dan seterusnya. Jika sudah memahami bilangan prima, maka sekarang kita akan lanjutkan untuk menghitung FPD dari 20 dan 60. Kita hitung terlebih dahulu faktorisasi prima dari 20. 20 itu bisa dibagi 2 ya. Perhatikan jika bilangan benar maka akan kita bagi dengan 2 ya. Jika bilangan benar akan dibagi dengan 2. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Kemudian 10 nanti bisa dibagi lagi. 10 bilangan benar dari kali 2 hasilnya adalah 5. Nah, di sini 5 ini sudah merupakan bilangan prima, maka berhenti sampai di sini saja. Kita lingkari yang merupakan bilangan prima. Selanjutnya kita berikan faktorisasi primanya. Apakah yang dimaksud dengan faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah cara untuk menyatakan suatu bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, kalau sudah mengerti tentang faktorisasi prima, sekarang kita akan tuliskan faktorisasi prima dari 20. Nah, di sini katanya tadi perkalian dari bilangan-bilangan prima. Nah, bilangan-bilangan ini akan kita kalikan, yaitu 2 dikali 2 dikali 5. Kita tuliskan, kemudian perhatikan 2-nya ada 2. Berarti ini hasilnya adalah 2 pangkat 2. Kemudian dikali 5. Nah, bagaimana jika 2-nya ada 3? 2 dikali 2 dikali 2, berarti itu artinya 2 pangkat 3. Bagaimana jika terdapat 4? Itu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, berarti itu artinya 2 pangkat 4. Demikian dan seterusnya. Nah, sekarang kita lanjutkan menghitung faktorisasi prima dari 60. 60 kita bagi 2, hasilnya adalah 30. Kemudian 30 masih bisa dibagi 2, hasilnya 15. Perhatikan 15 ini bilangan ganjil. Maka jika bilangan ganjil, kita akan bagi dengan bilangan prima yang ganjil, yaitu dibagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Nah, sudah selesai karena sudah merupakan bilangan prima. Kita lingkari yang merupakan bilangan primanya. Kemudian kita tentukan faktorisasi prima dari 60, yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Kemudian perhatikan ada 2 pangkat 2 sini, berarti itu artinya 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Selanjutnya kita akan hitung FPD atau faktor persatuan terbesar. Untuk memudahkan kita menghitung FPD, ada kunci yang kita gunakan, yaitu pilih faktor prima yang sama. Ini yang perhatikan yang sama dengan pangkat terkecil. Jadi untuk memudahkannya kita lingkari dulu angka-angka yang sama. Ini 2 sama, 5 juga sama. Jika tidak ada pasangannya maka itu tidak akan dilingkari. Kita lingkari 2 dan juga 5. Sudah selesai. Sekarang kita masuk ke kata kuncinya tadi. Pilih pangkat yang terkecil. Ini sudah sama ya. Ini tidak ada pasangannya. Berarti pilih pangkat terkecil. 2 pangkat 2 ini sama, kita pilih salah satunya. Kita ambil salah satunya, kita tulis 2 pangkat 2. Kemudian dengan juga dengan 5 sama, berarti ambil satu saja. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Kemudian kali 5. 4 kali 5 hasilnya adalah 20. Nah,
FPB dari 20 dan 60 adalah 20. Kita masuk ke contoh selanjutnya, yaitu tentukanlah KPK dari 24 dan 28. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kita tuliskan form faktor dari 24 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 12. Kemudian 12 nanti bisa dibagi 2, hasilnya adalah 6. Masih bisa lagi dibagi 6-nya, kita bagi 2, hasilnya adalah 3. Memperhatikan 3 sudah merupakan bilangan prima, maka berhenti sampai di sini. Kita lingkari bilangan primanya, kemudian kita tuliskan faktorisasi prima dari 24, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Nah, kita akan tuliskan menjadi 2-nya ada 3, berarti ini 2 pangkat 3 dikali 3. Selanjutnya 28 kita bagi 2, hasilnya adalah 14, kemudian 14 dibagi 2, hasilnya adalah 7. Nah, perhatikan 7 ini sudah selesai, sudah merupakan bilangan prima, maka kita stop sampai di sini. Kita lingkari bilangan primanya. Kemudian faktorisasi prima dari 28 yaitu 2 dikali 2 dikali 7. Kemudian 2 di sini ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 7. Nah, kita akan menentukan KPK-nya. Sama seperti FPB, ada kata kunci yang kita gunakan untuk menghitung KPK. Kuncinya adalah pilih semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Jadi kita pilih semua faktor primanya. Nah, di sini 2, kita satukan sama seperti tadi 2. Kemudian 3 tidak ada pasangannya, tetap kita lingkari. Dan 7 juga tidak ada pasangannya, kita tetap lingkari. Nah, kita akan pilih pangkat yang terbesar. Di sini ada 2, yang paling besar adalah 2 pangkat 3. Maka kita tuliskan 2 pangkat 3. Kemudian 3 tidak ada pasangannya, kita tuliskan 3. 7 juga tidak ada, maka kita tuliskan 7. Nah, selanjutnya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu artinya adalah 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2, 4. Kemudian 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Kita tuliskan 8. Kemudian kita kalikan 3 dikali 7. Yang ini kita kali, yaitu hasilnya 21. Maka menjadi 8 dikali 21 sama dengan 168. Maka KPK dari 24 dan 28 adalah 168. Contoh berikutnya, tentukanlah FPB dan KPK dari 30 dan 50. Berarti langsung kita hitung FPB dan KPK-nya. Maka kita buat form faktornya, 30 kita bagi 2, hasilnya adalah 15. Kemudian perhatikan 15, ini bilangan ganjil, berarti kita bagi 3. 15 dibagi 3, hasilnya adalah 5. Selesai, kita lingkari. Kemudian faktorisasi prima dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Sudah, kemudian kita tuliskan kembali 2 dikali 3 dikali 5. Selanjutnya 50 kita bagi dengan 2. 50 dibagi 2, hasilnya adalah 25. Selanjutnya 25, perhatikan 25 adalah bilangan ganjil, tetapi tidak bisa dibagi 3, maka kita ganti menjadi dibagi 5. 25 dibagi 5, hasilnya adalah 5. Faktorisasi prima dari 50 adalah 2 dikali 5 dikali 5. Kemudian perhatikan 2-nya hanya 1, maka kita tuliskan 2. Kemudian di sini 5-nya ada 2, berarti 5 pangkat 2. Yang pertama kita hitung FPB-nya terlebih dahulu. FPB tadi kuncinya adalah pilih faktor prima yang sama saja ya dengan pangkat terkecil. Kita lingkari yang sama, yaitu 2 dan 5. Kemudian kita pilih yang paling kecil. Di sini juga sama, maka kita ambil 2. Kemudian untuk 5 pangkat 2 dan 5, yang paling kecil adalah 5. Maka menjadi 2 dikali 5. 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Nah, maka FPB dari 30 dan 50 adalah 10. Selanjutnya kita akan menentukan KPK-nya. Kita tulis kembali faktorisasi primanya untuk memudahkan kita menghitungnya. Nah, sekarang untuk KPK tadi kuncinya adalah pilih semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Ini kita pilih semua, kita lingkari 2, kemudian 3, dan 5-nya. Kita pilih pangkat yang terbesar. Ini 2, diambil 1 2-nya. Kemudian 3 tidak ada pasangannya, langsung ditulis. 5 pangkat 2 dan 5, yang paling besar adalah 5 pangkat 2. Kita tuliskan. Kita hitung. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 artinya adalah 5 dikali 5, hasilnya 25. 5 pangkat 2 dan 5 pangkat 2 yang dibagi jadi 5 dikali 5. Kemudian 6 dikali 25. 6 dikali 25 hasilnya adalah 150. Maka KPK dari 30 dan 50 adalah 150. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang faktorisasi prima, FPB dan juga KPK. Mudah-mudahan video kalian bisa bermanfaat untuk kalian semua. Selamat belajar. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe. Tadi contoh menggunakan dua faktor sekarang dan menggunakan ABL. Kita lihat. Halo adik-adik semua, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Baiklah adik-adik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar untuk menghitung FPB dan KPK dengan menggunakan bentuk tabel. Silakan adik-adik simak pembelajaran kita kali ini supaya kalian bisa benar-benar memahaminya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kita masuk ke materinya. Kita akan mulai untuk menghitung FPB dan KPK dari 60 dan 90 ya. Kita akan menggunakan tabel seperti ini. Nah, sebelum kita masuk untuk cara menghitungnya, ada ketentuan yang harus kita perhatikan. Catatannya adalah jika bisa membagi semua bilangan, maka angka pembagi dilingkari. Kemudian bilangan yang digunakan untuk membagi yaitu bilangan prima. Bilangan prima itu yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, kita akan selesaikan contoh soal berikut yaitu KPK dan FPB dari 60 dan 90. Perhatikan 60 dan 90. Pertama kita bagi dulu dengan 2. 60 bisa dibagi 2 ya. Maka kita tuliskan 2 di sini di kolom bilangan pembagian. 60 dibagi 2 hasilnya sama dengan 30. Kemudian 90 dibagi 2 sama dengan 45. Karena 60 dan 90 sama-sama dibagi 2, maka 2-nya kita lingkari.
Oke, selanjutnya kita bagi kembali 30 dan 45. 30 ini masih bisa dibagi 2, maka kita tuliskan dibagi 2 ya. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Kemudian 45 dibagi 2. 45 itu tidak bisa dibagi 2, maka kita tuliskan 45 saja ya. Jadi ingat adik-adik, jika tidak bisa dibagi maka kita tuliskan angkanya langsung ya. Selanjutnya kita bagi 15 dibagi 2 tidak bisa, 45 dibagi 2 juga tidak bisa, kita bagi dengan 3. 15 dibagi 3 bisa ya, kita tuliskan 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian 45 dibagi 3 sama dengan 15. Karena 15 dan 45 sama-sama bisa dibagi 3, maka 3-nya kita lingkari. Selanjutnya kita bagi kembali 15 dibagi 2, 5 tidak bisa, kemudian 15 dibagi 2 juga tidak bisa, maka kita bagi 3 ya, kita tuliskan 3. 5 dibagi 3 tidak bisa, maka kita tuliskan kembali 5. Kemudian 15 dibagi 3 hasilnya sama dengan 5. Kemudian kita bagi lagi 5 dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 juga tidak bisa, maka kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5 bisa, maka kita tuliskan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Kemudian yang ini juga 5 dibagi 5 sama dengan 1. Hasilnya sudah menjadi 1, ini berarti hasil terakhir. Karena sama-sama bisa dibagi 5, maka 5-nya kita lingkari. Selanjutnya kita akan menghitung FPD nya. Untuk FPD kita ambil bilangan yang dilingkari ya. Yang dilingkari ini adalah 2, 3 dan 5. Maka kita tuliskan 2 dikali 3 dikali 5. Kita itu 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian 6 dikali 5 sama dengan 30. Maka FPD dari 60 dan 90 adalah 30. Selanjutnya kita hitung KPK-nya. KPK-nya ketentuannya ambil semua angka. Kita ambil semua angka pembagi ini. Nah, yang sederet ini kita ambil semuanya yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5. Kita tuliskan, nanti kita selesaikan. Dari yang pertama terlebih dahulu 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian 12 dikali 3 sama dengan 36. Dan yang terakhir 36 dikali 5 sama dengan 180. Maka KPK 60 dan 90 adalah 180. Contoh yang kedua, tentukanlah FPD dan KPK dari 24 dan 32. Kita bagi dari 24 dan 32 dengan 2, ya, sama-sama bisa dibagi 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12, kemudian 32 dibagi 2 sama dengan 16. Karena sama-sama bisa dibagi 2, maka 2-nya kita lingkari. Selanjutnya 12 dibagi 2, kita tuliskan 2 dibagi, kemudian 12 dibagi 2 sama dengan 6, 16 dibagi 2 sama dengan 8. Karena kita sama-sama dibagi 2, maka 2-nya kita lingkari. Selanjutnya 6 dibagi 2, maka kita tuliskan di sampingnya 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3, kemudian 8 dibagi 2 sama dengan 4. Karena kita ada 2, maka kita lingkari 2 ya. Selanjutnya 3 dibagi 2 tidak bisa ya, tapi 4 bisa dibagi 2, maka tetap kita tuliskan 2. 3 dibagi 2 tidak bisa, karena tidak bisa kita tuliskan saja 3. Kemudian 4 dibagi 2 hasilnya sama dengan 2. Jadi tidak kita bagi karena ada yang bisa dibagi dan yang tidak. Selanjutnya 3 tidak bisa dibagi 2, 2 bisa dibagi 2, maka kita tuliskan 2. 3 dibagi 2 tidak bisa, karena tidak bisa, maka kita tuliskan kembali 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Oke, karena kita tuliskan karena ini belum 1, maka kita bagi kembali. Tadi 3 dibagi 2 tidak bisa, maka kita ganti dengan dibagi 3. Oke, 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian 1 dibagi 3 tidak perlu kali dengan 1, maka tinggal kita tuliskan saja 1. Nah, sudah selesai. Sekarang kita hitung FPD-nya. Dari FPD ambil bilangan yang dilingkari. Berarti kita ambil yang di 2 dikali 2 dikali 2. Kita tuliskan. Kemudian kita hitung 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 4 dikali 2 sama dengan 8. Maka FPD dari 24 dan 32 adalah 8. Selanjutnya kita hitung KPK. KPK berarti ambil semua angka. Maka kita ambil angka seluruhnya yang dari ini atau bilangan pembagi. Berarti semuanya kita tuliskan yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Kita hitung satu persatu dari awal. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 dikali 2 sama dengan 16. Kemudian 16 dikali 2 sama dengan 32. 32 dikali 3 sama dengan 96. Maka KPK dari 24 dan 32 adalah 90. Demikian pelajaran pembelajaran kita kali ini tentang bagaimana cara menghitung FPD dan KPK menggunakan bentuk tabel. Mudah-mudahan video kali ini Nah, jadi cara menentukan dulu. Jadi cara menentukan FPD dan KPK itu ada berapa cara? Pertama, menggunakan apa tadi? Pertama, menggunakan apa? Pohon. Yang kedua, menggunakan tadi contoh menggunakan apa? Apa caranya? Menggunakan tabel. Nah ini sama ya, tabel dan kakak menggunakan tabel seperti. Nah, sekian presentasi materi dari Bapak. Mungkin selanjutnya Bapak akan memberikan ini tempat kerjanya, tabelnya buat kalian. Oke. Doa itu di belakang ya. Di belakang.
Dan yang nomor 1 pakai bahasa kalian, mulai dari yang tadi ke bawah. Itu kan cara pengertian ya. Untuk yang nomor 2, kalian pilih salah satu ya. Boleh menggunakan pohon atau boleh menggunakan air, pilih salah satu. Nah, beli, tes packing dulu. Nah, beli semua, tes packing. Masa mana yang mau kemarin satu dari mana? Nah, kita sini ya, sini ya. Yuk, sama, beli. Nah, siap. Oh, saya terima kasih. 1, 2, 3. Ya, gimana? Udah selesai semuanya? Kalau yang udah, balik kumpulin. Kita kumpulin yang laki. Langsung dulu. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Ada yang mau menyimpulkan nggak materi tentang IPB dan FK? Bukan yang keduanya. Stop, perwakilan. Ya, kalian mau? Stop, kesimpulannya apa tentang materi hari ini? Stop, baca yang tadi ditulis. Terus ada lagi, orang, cewek, seorang yang lucu ya, kesimpulannya apa? Yang keras soalnya. Ya, tekan semuanya. Bagus, sahur. Ya, terima kasih untuk semuanya. Apa tujuannya ada lama? Mengkoordinasi pengisian apa kalian tadi? Caranya apa yang didapat? Susah apa? Soalnya susah apanya? Terus lagi caranya? Nah, untuk dalam mungkin kalian bisa mengertinya dengan cara belajar. Nanti materi yang sudah disampaikan coba kalian tulis untuk poin-poin materi kalian bisa mengertinya dan untuk kalian masing-masing. Buat kalian belajar juga. Untuk selanjutnya mungkin kalian di kegiatan kita terutama dalam matematika ini karena matematika ini ada dalam kehidupan sehari-hari termasuk juga materi yang hari ini telah disampaikan yaitu tentang EPB dan KPK. Nanti dalam kehidupan sehari-hari pun kalian akan menemukan materi tersebut ya. Untuk materi selanjutnya kalian bisa pelajari tentang bacaan, kalian bisa belajar untuk dijelaskan lebih lanjutnya minggu depan ya, contoh. Terus selanjutnya kalian boleh masukin alat tulisnya bentuknya ke dalam tas.
Stop, go. Hah? Apa sih? Stop. Dari gua. Karena pimpin apa? Sebelum pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop, ambil. Hah? Hah? Jangan pakai jangan lupa. Jangan lupa. Stop, pakai jangan lupa. Ini. Dari mana? Dari mana tadi? Kita tuh